Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita mau kepoin dulu kira-kiranya perubahan apa sih yang mungkin terjadi dalam dirinya untuk di jangka waktu dekat ini ya. Nah, namun sebelum mari masuk ke pembacaannya, mari sampaikan dulu ke kamu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Dan tentu saja yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia perubahan yang terjadi dalam dirinya untuk di waktu dekat ini. Nah, di sana, kemudian ada di situ. Oke, baik ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi begini kalau melihat ya, nampaknya ini bisa ini perubahan ke arah yang lebih positif lagi gitu ya. Karena ini tuh kayak karakter orangnya, mari lihat ya selama ini. Ini tuh tidak setia ini sama kamu. Ini tuh orang kayak yang masih sering nih tebar pesona. Karena pasangannya kamu ini tuh mari lihat mudah jatuh cinta. Pantang ketemu sama cewek yang baru, yang agaknya semlohai gitu ya. Udah nih, langsung cenut dia, mau ngejar, pengen ngedapetin gitu ya. Ini tuh pasangan kamu mata keranjang ini, mari lihat ya. Nggak genah ini sepak terjangnya di luar sana. Gitu ya. Ini tuh mau nggak peduli dia ya. Kalau kalian ini ternyata sudah berumah tangga, bisa dia tuh nggak peduli akan bagaimana keadaan rumah tangga apabila dia tebar pesona di luar sana, main gila di luar sana. Ya. Dan ini tuh orang pasang topeng ini kan, kalau kalau di depan orang, wah dia bisa jadi kayak cowok baik-baik ya, cewek baik-baik gitu ya, macam suami yang bertanggung jawab atau istri yang solehah gitu kan. Pasang topeng dia kalau depan orang, tapi kalau di dalam rumah dengan kamu atau di ruang private dengan kamu, bisa dia ketus gitu ya, jahat dia sama kamu gitu kan, bisa dia nggak peduli gitu ya. Di sana dia egois, keras kepala gitu ya, pemarah gitu ya. Mari bilang ini tuh kok kayaknya energinya dari si dia ini bisa ya bikin itu tuh keadaan tidak nyaman. Kalau dia nih, kalau dalam hubungan kalian sudah ada anak-anak ya, jangan-jangan pun anak-anak nih stres nengok dia ya. Ini bapak atau ini emak udah macam serigala buas aja gitu ya, nggak ada kehangatan di dalam rumah gitu loh. Kalau dia pulang bisa tegang rumah ya, bisa tegang rumah, hilang kebahagiaan itu langsung kayak acara suasana atmosfernya itu tuh mencekam ya, horor gitu ya. Kalau mari lihat horor di sana. Nggak bisa ngomong pelan, padahal bisanya dia ngomong pelan, tapi ngomongnya tajam gitu ya, kenceng volumenya gitu ya. Sangka-sangkanya orang semua budek apa gitu ya. Gitu ya. Malah dia bisa kayak mengintimidasi kamu terus ya di sana. Beberapa mau ini tuh terjadi kekerasan secara fisik ini kalau mari lihat ya. Apalagi kalau dia laki-laki dan kamu perempuan. Gitu. Jadi kok kayaknya menjadi arogan kepada kamu. Macam ada rasa bangga di dia kalau mari lihat. Ya. Nah, beberapa memang pandai acting. Kalau mari pandai acting ini, pura-puranya dia itu ini vice versa ya. Pura-puranya dia itu tuh baik sama kamu. Tapi ya kayak dia ngasih kamu gula-gula, tapi sembari dia nyubit-nyubitin kamu ini kalau mari lihat. Entahlah kamu sadar atau enggak ya. Dia pulang, dia bilang aku cinta kamu, aku sayang sama kamu. Tapi omongan cinta dan sayang itu dia sampaikan juga kepada pria lain ataupun kepada wanita lain. Mari lihat. Hanya acting aja sama kamu. Gitu. Ya. Dia ngasih kamu 1.000 rupiah. Tapi dia ngambil dari kamu 2.000 rupiah. Itu kalau mari lihat di sini. Seolah-olah dia jadi kayak pahlawan yang ngasih, tapi sebenarnya dia ngemorotin kamu. Gitu. Dan itu tadi ya, ketidaksetiaan ini tuh mari lihat kelewatan ini.
kita dipantang nengok cowok yang agaknya maco dikit, udah nih gatel dia ya. Pantang nengok cewek yang ini bisa ini sembarang orang juga ini dia mau. Itu ya, sembarang. Nggak perlu juga dia. Pokoknya itu tuh cewek, pokoknya itu tuh cowok. Sesuai dengan orientasi seksualnya dia ya. Dia gas itu, mau bini orang, mau laki orang, pacarnya orang. Mau nggak ada mikir lah. Mau ternyata misalnya ya, orang itu tuh lebih pantas jadi adiknya dia, jadi keponakannya dia, jadi cucunya dia. Bisa-bisa digaskannya itu terus ya. Embat terus. Karena malah dari sisi moral pun kok kayaknya nggak ada ya. Dia itu tuh punya pride. Dia itu tuh ingin pride-nya itu tuh dijunjung tinggi, setinggi langit gitu. Tapi tidak bisa dilakukan karena dia brengsek gitu. Ini sorry aja ya, maaf ya. Memang omongannya Mari agak kasar di sini. Tapi memang gitu loh. Mari greget soalnya. sorry. Greget aku gitu. Waduh, nggak netral ini ya. Harusnya mah taruh reader netral gitu ya. Tapi ini agak-agak greget dikit Mari. Gitu. Ya. Jadi drama queen gitu modelnya dia ya. Ya tukang drama lah, playing victim gitu ya. Nggak punya kemampuan tapi kayak besar mulut ya. Bahwa dia sudah baik lah, dia sudah sukses lah, dia sudah banyak ngasih lah gitu kan. Jadi kalau mau bilang ini tuh troublemaker. Apalagi makin tua ini ya. Makin tua Marliat ini tuh bisa makin menjadi nih modelnya dia ini. Ya gitu. Nah jadi yang kayak ugal-ugalan lah pokoknya ini. Jadi mari lihat nampaknya kalau hubungan ini masih tetap berjalan untuk sampai saat sekarang luar biasa. Nggak bisa nih kamu dapat jempol 1. Mestinya kamu itu tuh dapat minimal jempol 2 ya. Karena Mari nggak bisa ngasih nampak jempol kakinya Mari ya. Untuk jadi poin jempol 4 kamu. Cukup jempol 2 aja lah. Jempol 2 tegak. Kalau dia mah dapat jempol 4 tapi ke bawah semua. Gitu ya. Karena kamu nih yang tabah ini. Itu aja. Rumah tangga ini masih ada sampai saat sekarang ya. Jika kalian masih berumah tangga. Wah ini tuh kamu hasil dari upaya babak belurnya kamu. Mau kamu babak belur mental emosional lahir batin ya. Makanya hubungan ini tuh tetap ada. Jadi kayak semacam kamunya itu tuh menjadi pendampingnya dia. Tapi bukan untuk disayangi, dilindungi, dihormati gitu ya. Tapi kamu bisa menjadi sasaran ininya dia ya. Sasaran egoisnya dia, keras kepalanya dia gitu ya. Nah di sana. Jadi kuat banget kamu ini tuh. Kuat banget kalau Mari lihat ya Virgo. Udah tabah sekali kamu ini tuh sebagai pasangan dari si dia. Gitu loh. Nggak tahu lah kamu entah punya energi apa. Bisa kamunya itu tuh kayak menahan makan hati ya. Rasa pahit, rasa sedih, rasa sakit gitu ya. Nampaknya kamu memang mampu banget. Bisa sekali kamunya nih. Dan untuk beberapa Mari lihat ya perangnya yang seperti ini tuh bukan kayak ceritanya baru-baru aja ya. Tapi sudah mulai dari dulu ini manipulatifnya dia sama kamu. Gitu. Jadi jangan-jangan pun kalau saat ini tuh kalian menikah, bisa-bisa kamu hasil dari kena tipu ini ya. Atau kamu cukup terlalu polos gitu loh. Untuk bisa kemakan sama jurus-jurus bohong-bohongnya si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Dia kayak pakai topeng, dia bikin dia kayaknya malaikat dari surga, enggak taunya ada malaikat neraka di balik dia yang sedang tertawa terbahak-bahak puas sudah bisa mengelabuhi kamu gitu. Ya, dia di rumah ya vice versa ya. Dia di rumah bisa jadi kayak bapak yang baik, ibu yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Tapi hanya di rumah. Begitu dia keluar dari pagar, udah tuh. Udah macam koboi aja dia di luar sana. Itu ya kalau Mari lihat. Nah, jadi yang perangai dia yang seperti ini ya sudah cukup lama. Mari lihat
menjadi gambarannya dia di hubungan dengan kamu, gitu ya. Nah, tapi ya gini, nampaknya dia agak kapok juga ini ya, sikapnya demikian. Ini tuh bisa karena pengaruh dari usia juga, atau ini pengaruh dari nampaknya dia punya masalah banyak ini di luar-luar sana. Gitu ya. Nah, perubahan yang terjadi dari dirinya itu tuh kayak dia sedang diberondong sama ini loh hasil apa yang kamu lakukan. Gitu ya. Jadi setidaknya dia ini tuh akan dalam waktu dekat sibuk untuk menghadapi hasil dari kekonyolannya dia selama ini. Gitu loh. Nah, jadi bisa dalam waktu dekat pun ada kemungkinan gini ya. Pokoknya dia akan bertemu dengan masalah. Misalnya dia ngehamilin anak orang, gitu ya. Ternyata dia itu tuh udah berhutang banyak di luar sana. Gitu. Jadi perubahan dari dia itu tuh mungkin sebenarnya sedang menghadapi konsekuensi dari apa yang dia kerjakan. Gitu. Ya. Nah, salah satu konsekuensinya bisa dalam waktu dekat ini kamu seperti akan mengancam untuk meninggalkan dia. Gitu lah. Konsekuensi dia selama ini tuh bikin kamu tidak nyaman, tidak bahagia, membohongi kamu. Gitu ya. Nah, itu tuh akan dia lihat. Itulah kayak misalnya kamu ngacir, kamu lari misalnya gitu ya. Atau kamu minta cerai, gitu ya, kamu minta bubar misalnya. Nah, gitu ya. Dan ya lagi-lagi ini tuh nanti masalahnya bukan hanya dari kamu aja, dari luar. Nanti kamu dengar tiba-tiba ada orang udah ketuk pintu rumah, "Assalamualaikum, mana pasanganmu? Dia nih loh ada utang di tempat kami," misalnya gitu ya. Nah, adalah hal yang memalukan nanti nih, mari lihat yang bakalan dia hadapi gitu ya. Masalah lumayan pelik gitu, bukan hanya satu tapi ada beberapa sekaligus, atau satu namun berat gitu loh. Satu namun berat, misalnya tiba-tiba dia kedengaran punya utang sampai ratusan juta, sampai miliaran gitu. Nah, di situ ya, mana lagi ikut kamunya itu tuh boleh ngancem dia. Gitu. Mungkin kamu kayak dapat tahu dianya itu tuh jalan sama cowok lain, cewek lain. Kamu bisa aja tuh kayak ngancem dia ya, kau pilih aku atau pilih yang di sana misalnya. Gitu. Ya, nah, jadi jika selama ini kamu lihat dia semacam kayak gak peduli sama kamu, semena-mena sama kamu. Namun ketika kamu ngancam dia untuk berpisah, mari lihat bisa itu tuh perubahannya dia tuh yang kayak kamu jangan tinggalin aku. Jika selama ini dia ngancem-ngancem kamu, sana kamu kalau gak kuat sama aku, tinggalin aku gitu ya, ngancem dia. Nah, tapi ketika ancamannya dia kamu iyakan, oke baik aku tinggalin kamu, misalnya kamu bilang dalam waktu dekat ini. Apa yang dia lakukan? Ketakutan dia kalau kamu tinggalin dia. Gitu. Jadi selama ini tuh dia bisa sepele sama kamu, ternyata kamu yang dia sepelein itu tuh akhirnya berusaha untuk mati-matian dia pertahankan. Gitu. Dia akan mencegah kamu untuk ninggalin dia. Nah, itu ya bagi kalian yang untuk ada beberapa akan mengancam perpisahan dengan dia. Nah, namun ya tadi bagi yang bukan ada kamu segera dalam waktu dekat ini ngancam pisah sama dia, kamu akan lihat dianya itu tuh akan mengalami peristiwa ya di mana dia harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya dia. Gitu loh. Nah, jadi bisa ya dalam waktu dekat ini perubahan dalam hidupnya dia, ya dia dikejar utang gitu ya. Hidupnya dia sudah tidak damai, karirnya dia jatuh gitu. Nah, pokoknya ini tuh ada hal-hal buruk ya, bukan hanya satu namun ada beberapa hal-hal buruk yang bakalan terjadi dalam hidup si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Nah, jadi di situ tuh yang tadinya dia besar mulut ya, misalnya dia bilang, "Wah, aku nih gini," gitu. Nah, akhirnya kamu akan lihat bahwa dianya itu tuh ternyata tidak segembar-gembor, tidak sehebat sebagaimana dia gembar-gemborkan selama ini. Nah, situ. Kalau kamu ngerasa hidupnya dia tuh nyaman aja selama ini ya, perubahan dalam hidupnya enggak lagi dia akan ketemu tuh apa artinya nyaman. Gitu loh. Nah, nanti dia akan kesusahan di sini. Nah,
gitu ya, mari lihat. Dia kan kesusahan. Jadi kayak ada petikan karmanya dia lah ini ya. Nampak-nampaknya mari. Itu loh. Dia akan menghadapi petikan karma. Gitu. Yang ianya karmanya bertubi-tubi pula berbuah. Ini tentu bukan karma baik ya. Tapi karma buruk itu yang mari tangkap. Jadi kamu nggak lihat lagi. Misalnya dia ini selama ini tuh udah petantang petenteng. Nanti udah kusut aja dia. Aduh masalah ini. Udah gitu tuh. Nggak nampak lagi sengatnya dia. Nggak nampak lagi tajinya dia. Yang selama ini tuh dia petantang petentengin. Gitu. Nanti kamu akan lihat dia, oh ternyata orang ini bisa rapuh ya. Ternyata orang ini tuh bisa lemah ya. Ternyata orang ini bisa panik. Bisa ketakutan. Gitu loh. Kapok kamu kan selama ini kamu ngerasa kamu pinter. Nah kamu bisa bilang kayak gitu nanti sama dia. Nengok nih. Kelihatan ya kebodohannya kamu. Gitu. Ya, jadi di sana bisa terjadi pergeseran keadaan. Memang bukan bikin dia jatuh. Mari lihat apa masalah yang terjadi dalam hidupnya. Bukan bikin dia tekapar, jatuh tekapar. Tapi oleng. Oleng kalau nampaknya mari. Selama ini tuh dia bisa kayak tenang-tenang aja. Nganggep kamu gak bakalan ninggalin dia. Ntar kamu akan lihat tuh. Mampus-mampus dia ngejar-ngejar kamu. Gitu ya. Repot dia ngejarin kamu. Gitu lah. Apalagi kalau misalnya kamu tiba-tibanya ngilang gitu ya. Sibuk dia tuh nyariin kamu. Di sana. Sibuk dia. Itulah. Nah, jadi ya dia harus menjilat ludahnya dia sendiri nih untuk beberapa ya. Ya tadi terutama perihal tentang kamu. Jika dulu dia bilang kamu ya kayak kamu ini 1000 aku bisa dapat. Nanti dia harus menjilat lagi. Enggak bisa dapat 1000 kayak kamu ini. Gitu loh. Satu aja yang kayak kamu udah mau pergi dari dia. Kau udah mau mencari 1000, di mana dia mau dapat 1000? Satu aja yang sudah dia pegang kayak kamu mau lepas kok. Gitu kalau mari lihat ya. Jadi hilang kedamaian dalam waktu dekat ini. Jika selama ini dia kayak ngerasa di atas angin, dia ngerasa kayak dia menang, dia kayak ngerasa dia hebat gitu ya. Dia layak, dia mampu, dia bisa. Ini nanti akan diuji coba. Gitu. Kalau mari nampak. Ya. Jadi memang tidak nyungsep dianya gitu. Memang tidak nyungsep tapi teleng, oleng. Gitu. Dia dalam waktu dekat ini. Di sana ya. Namun memang kalau perihal tentang ketika kamu mencoba untuk meninggalkan dia, sisi arogannya dia itu tuh memang masih bisa keluar. Cuman sisi arogannya dia itu tuh hanyalah topeng untuk menutupi bahwa dia ketakutan ditinggalin sama kamu. Ketakutan nggak ada kamu lagi dalam hidupnya dia. Gitu loh. Jika selama ini tuh kamu yang memujuk rayu, gantian. Jadi dia nanti yang bisa memujuk rayu kamu. Gitu. Nanti kalau dia itu kamu lihat ya, misalnya nih, ternyata kamu tahu dianya itu tuh punya selingkuhan di luar sana. Kalau kamu bilang, aku tinggalin kamu sana kamu sama selingkuhanmu, gitu ya. Nanti dia bisa itu, akhirnya dia memilih kamu itu. Dia justru tinggalin selingkuhannya. Demi bisa dianya itu tuh mencegah kamu untuk ninggalin dia. Nah di sana. Jadi nampaknya memang kamu harus melawan betul ya. Bukan hanya sebatas ngancem-ngancem doang di bibir, tapi kamu ngambil tindakan ini ya untuk melawan si pasangannya kamu. Nanti ketakutan itu, gitu loh. Jadi mari lihat bisa ini ya, perubahan terjadi dalam hidupnya itu tuh karena pengaruh kamu. Ini gini, kalau dia mukul-mukul kamu selama ini, memang ini tuh bukan saran yang baik ya, tapi mari hanya ngasih gambaran. Kalau dia mukul kamu selama ini, terus kamu ambil balok tuh, ya kamu ambil sapu nih. Kamu bantingkan itu balok atau itu sapu ke badannya dia. Jiper juga mari lihat. Jadi nampaknya orang ini tuh kayak mesti mirroring. Kita harus nge-mirroring dia. Kamu harus nge-mirroring dia. Kalau kamu misalnya mau kamu dipukulin aja sama dia. Terus kamu berharap dianya itu tuh berubah gitu ya. Jadi datang empati simpatinya dia. Datang nuraninya dia. Bahwa kamu yang dipukulin itu pasti sakit gitu. Itu tuh nampaknya bukan jalan yang baik ya. Gitu loh. Dia mukul kamu pakai tangan, hajar dia pakai balok gitu. Diem, kicep, jiper
teleng, oleng. Gitu modelnya. Dia kasarin kamu kasarin dia balik ya dalam waktu dekat ini. Terutama energi kamu dalam waktu dekat ini. Ya, dia kasarin kamu terus kamu bilang diam kamu sana ya. Kurang ajar kamu. Kamu hina-hina aku ya gitu. Oh, jiper juga. Takut juga ternyata gitu loh. Jadi ya bisa kalau kamu mau keluar dari keadaan yang kamu rasa pahit dengan dia selama ini dalam waktu dekat ini ya. Dalam waktu dekat kalau Mari bilang sih bulan-bulan depan gitu ya. Bulan-bulan depan. Ya kamu lawan keadaan gitu kalau boleh saran ya. Lawan keadaan gitu loh. Supaya terjadi perubahan gitu. Jadi nampaknya mungkin juga ya planet-planet ya bintang-bintang itu tuh sedang pro sama kamu gitu loh. Jadi energinya kamu itu tuh kok jadi powerful gitu. Jadi hanya kayak ngelihat kamu melotot, wah takut dia gitu bisa ya. Dan ya kemudian masalah demi masalah nanti tuh berkejar-kejaran ya menghampiri dia gitu. Jadi ketika mental emosionalnya dia lagi goyang, kamu juga mencoba untuk melakukan tindakan melawan, itu tuh akan bikin orang ini tuh bisa jadi kapok ya. Dan memaksa dia untuk berubah sikapnya dia. Jangan lagi seperti yang selama ini, terutama ke kamu. Gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Virgo, energi dari Sagittarius di sana, energi dari Leo, energi dari Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.